Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bapak-bapaknya mulai banyak ya. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ibu-ibu, kita melanjutkan pembacaan atau kajian tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Jalalain, masih di dalam juz yang ke-30 dari surat Al-Insyiqaq dan insyaallah dan surat Al-Mutaffifin. Surat ke-84 dan ke-83. Ini suratnya cukup panjang-panjang yang ini. Kita mulai dengan membaca basmalah dan doa. Semoga kita diberikan kelimpahan keberkahan. Yang tentunya yang kita harapkan kelimpahan dan keberkahan ini insyaallah nanti rasakan tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut di surat Al-Insyiqaq, yaitu surat ke-84. Jadi kalau kita kaji di keterangan-keterangan para ulama, di situ disebutkan bahwa misalnya di kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul itu belum ada riwayat tentang Asbabun Nuzul dari surat Al-Insyiqaq. Tapi yang menarik dari surat Al-Insyiqaq ini adalah hadis dari Rasulullah SAW melalui riwayat dari Imam At-Tirmidzi nomor 3333, yang artinya barang siapa yang ingin merasakan, jadi ingin seakan-akan merasakan atau melihat hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, maka hendaklah ia membaca 3 surat, yaitu At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, terus Idza sama'u fatarat, yaitu Al-Infitar, dan yang kita baca ini yaitu Idza sama'u syaqqat. Jadi 3 surat ini yang secara legitimatif, secara jelas disampaikan oleh Nabi bahwa kalau kita pengen merasakan, kita kira melihat hari kiamat, ini 3 surat ini dimulai Rasulullah menyebutkannya dari urutan yang ada di Al-Quran, At-Takwir, terus Al-Infitar, keseling sebetulnya, ada Al-Mutaffifin, terus baru Al-Insyiqaq. Itu terkait dengan surat Al-Insyiqaq. Jadi ini adalah salah satu surat dari 3 surat yang menggambarkan terjadinya hari kiamat. Kita lanjut. Dan nanti ada perbedaan mengenai berapa jumlah ayatnya Ada perbedaan seperti di keterangan-keterangan sebelumnya. Kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat? Hal ini karena para ulama mengambil riwayat yang berbeda dalam memahami berhentinya ayat tersebut
ya berdasarkan riwayat dari guru-gurunya ya. Jadi seperti misalnya tidak beda dengan perbedaan cara membaca. Nah, itu kan juga sama. Ya, kalau yang mungkin sangat tulisannya sama itu ya, tulisannya sama, jumlahnya sama, hurufnya, tapi dibacanya beda, itu kan makin jelas ya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memang diturunkan sebagai rahmat seluruh alam. Ya, seperti misalnya di surat Ad-Duha itu di riwayat yang lain itu bacanya bukan Wadduha tetapi Wadduhe ya. Jadi dibaca imalah gitu ya, dibaca seperti kita mengatakan sate gitu ya. Nah, itu contoh seperti itu. Itu hurufnya sama ya, jumlah hurufnya sama, harokatnya sama tapi pembacaannya beda. Nah, ini apalagi kalau jumlah ayat. Jumlah ayat juga begitu. Ini ada yang menyebutkan riwayatnya itu 23. Ada yang menyebutkan 25. Jadi perbedaannya ada 2 ayat. Di manakah itu? Ya, kalau di dalam kitab Al-Bayan fi Addi Ayyil Quran dari Imam Abu Amr Ad-Dani Andalusi ya, dari Andalusia, Spanyol ya dulu ya. Spanyol sekarang ya. Dulu sempat namanya Andalusia. Itu dikatakan perbedaannya di ayat 7 dan ayat ke-10. Jadi ayat 7 itu dimasukkan ke dalam ayat sebelumnya dan ayat 10 juga begitu. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Insyiqaq. Makiyyatun wa ayatuha, ini salasah wa isyruna ya, 23 au khamsata wa isyruna. Jadi atau 23 atau 25. Kayaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti mengambil 2 riwayat ini. Bisa 23, bisa juga 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh artinya mendengar dan tunduk mau membelah dirinya dan patuh kepada siapa? Kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Langit itu harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diperlebar atau diperluas sebagaimana kulit yang direntangkan, sehingga lenyaplah semua bangunan dan gunung-gunung yang ada pada permukaannya. Dengan kata lain, apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Agak mengerikan ya. Yakni orang-orang mati yang berada di dalam perut bumi ya, di perutnya dicampakkan atau dikeluarkan ke permukaannya dan menjadi kosong. Oke. Artinya tiada suatu pun yang tertinggal di dalamnya. Maksudnya yang kosong itu di dalam ya. Kan sekarang mengandung banyak tadi ya, orang-orang yang sudah meninggal kemudian dikubur gitu, terus ini dikeluarkan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ini sama ayatnya dengan ayat yang kedua. Dan patuh, tunduk, patuh dan taat dalam hal tersebut kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Hal tersebut terjadi pada hari kiamat. Jawab dari lafal idza dan lafal-lafal yang diatofkan kepadanya tidak disebutkan, tetapi pengertiannya diisyaratkan oleh firman yang selanjutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya. Firman selanjutnya itu ya, semua manusia akan menjumpai amal perbuatannya, yaitu di
Di sini, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja. Maksudnya telah beramal dengan sekuat tenagamu. Kita maksudnya, sesungguhnya kita telah bekerja hingga menemui Rob kita atau Tuhan kita, yaitu saat kita meninggal. Dengan sungguh-sungguh, maka pasti kalian akan menemuinya, yakni menemui amal perbuatanmu yang telah disebutkan pada hari kiamat nanti. Baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Semuanya pasti kamu jumpai. Itu ayat yang ke-6 nggih. Jadi, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja, ya, telah beramal dengan sekuat tenaga kita gitu ya. Sampai kita ketemu dengan Allah, dengan Rob, dengan sungguh-sungguh, ya kalau kita beramal bekerja dengan sungguh-sungguh, maka pasti kalian akan menemuinya, yakni menemui, artinya kita akan mendapati gitu ya dampak atau hasil dari apa yang telah kita kerjakan, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Ini dibuka dengan ayat tersebut. Nah, ayat selanjutnya menerangkan detailnya. Siapa kondisi yang tadi itu ya, berdasarkan kerjanya masing-masing, amal perbuatan baik maupun amal perbuatan buruk. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya, yakni kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, ya, dia maksudnya ini dijelaskan adalah orang-orang yang beriman, ya. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ya, yaitu pada hari ditampakkan kepadanya amal perbuatannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis sahih antara lain, dikatakan barang siapa yang diintrogasi di dalam penghisabannya, ya, niscaya dia bakal binasa atau celaka. Nah, jadi kalau diperiksa benar-benar diintrogasi saat hisab, maka kemungkinan dia akan binasa. Kemudian setelah kepada orang mukmin ditambahkan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan amal yang apa? Nah, maaf. Itu yang dimaksud dengan amal baik. Jadi amal kebaikan cirinya nanti akan orang-orang yang baik itu akan dihisab atau di audit. Nah, di audit apa bahasanya? Dihitung atau dihisab ya. Udah hisab pengertos gitu. Ya, akan diperinci setiap amal perbuatan itu dengan rincian yang mudah. Karena apa? Si cirinya kemudahan karena pada akhirnya ya setelah dihitung, setelah itu dimaafkan. Itu adalah ciri dari hisab orang yang kemudian ya menerima kitab dari kanan gitu ya, kitab yang dari kanan. Selanjutnya wayang qalibu ila ahlihi masrura. Ya, dan dia akan kembali kepada kaumnya, ya, maksudnya di dalam surga dengan masrura, dengan gembira, dengan bahagia karena mendapatkan ampunannya. Jadi ini cerita ya, 3 ayat ini menceritakan tentang orang yang mendapat catatan amal dari sebelah kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Lanjutnya di ayat yang berikutnya, ya, itu cerita. Adapun orang yang
diberikan kitabnya dari belakang punggungnya. Yang dimaksud ini kalau tadi orang beriman, berarti ini adalah orang kafir. Tangan kanannya diikat dengan belenggu, dijadikan satu dengan kepalanya. Jadi bayangkan, tangan kanan diikat ya, dengan kepalanya. Nah, kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang punggungnya. Enak banget ya, ini diikat, terus yang sini diikat ke belakang. Nah ini jelas nggak bisa menerima dari kanan kan, ini dibelenggu ya. Nah ditekuk dari belakang punggungnya, maka tangan kirinya itulah yang mengambil kitab catatan amalnya. Jadi di saat kondisi seperti itu, maka dia bisa nerima, kan nggak mungkin dari depan ya, karena nggak ada yang bisa nerima kan. Tangannya satu kanan diikat dengan kepala, yang kiri dengan punggung. Jadi akhirnya dia menerimanya dari belakang. Ya, menerimanya dari belakang. Ini kalau orang medis itu menggunakan depan, belakang, kanan, kiri itu ya mungkin mirip dengan Al-Qur'an ya. Pakainya adalah posisi anatomis ya, posisi yang disepakati oleh semua dokter. Ya, jadi dokter bilang oh di depan, maksudnya di depan itu di depan posisi tubuh yang telah disepakati. Kan kalau kayak gini saya jenengan di depan saya kan, tapi kalau saya kebalik jenengan jadi di belakang saya. Nah, kalau di medis enggak, mau posisinya bolak-balik atas bawah itu tetap yang depan ya tetap depan menurut posisi tersebut. Jadi posisinya sudah disepakati. Nah, posisinya berdiri ngadep depan, tangannya ngadep depan. Ya, itu posisi yang disepakati. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan komunikasi yang sama. Tapi kalau Al-Qur'an kan bahasanya dengan menggunakan kiasan ya, bahwa tangan kanan di di belakang disatukan dengan kepala, tangan kirinya di punggung belakang. Nah, itu kemudian dia menerima gitu ya, menerima catatan amalnya. Maka dia akan berteriak. Dia berteriak yakni sewaktu dia melihat apa yang tercatat di dalam kitab amalnya. Nih, dia teriaknya kenapa ya? Tuburon ya, dia mengatakan celakalah aku. Ia berseru meratapi kebinasaannya dengan ucapan suburon ya. Suburo itu maksudnya adalah celoko gitu, celaka gitu ya. Aku celaka nih. Karena melihat ya apa yang tercatat di dalam kitab amalnya. Nauzubillah. Ya, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir ya, yakni neraka yang apinya sangat besar ya. Menurut qiraat yang lain, lafadz yasla ya itu wa yasla sa'ira itu dibacanya dengan wa yusalla ya, wa yusalla sa'ira ya. Jadi ini dalam qiraat lain, dalam bacaan yang lain. Jadi bukan wa yasla sa'ira tapi wa yusalla sa'ir. Itu di ayat yang ke-12. Sesungguhnya dia dahulu di kalangan kaumnya, maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia selalu gembira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bergembira maksudnya apa? Ya ini sombong karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, selalu yang diikuti adalah hawa nafsunya. Innahu dhanna allayyahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya dia ya, menyangka bahwa dia, lafadz an di sini adalah bentuk takhfif dari anna. Innahu dhanna anna harusnya ya. Sedangkan isimnya tidak disebutkan. Lengkapnya sebenarnya adalah innahu dhanna annahu. Bahwasanya dia ya, sekali-kali tidak akan kembali, maksudnya tidak kembali kepada Rabb-nya. Jadi ini orang yang kafir, memang tidak mempercayai adanya hari akhirat. Apa ada? Sampai hari ini masih ada, malah makin banyak katanya secara statistik. Ya, ada namanya, betul Pak, ateis, itu kan tidak percaya terhadap Tuhan ya. Kalau agnostik ya itu dia
percaya ada Tuhan tapi tidak percaya terhadap agama. Jadi rada beda lah itu ya. Partainya mirip tapi tidak sama gitu ya. Maksudnya apa tuh? Jadi ada sekarang Bu, banyak yang generasi-generasi muda itu tertarik dengan pemikiran ini. Karena apa? Karena dia melihat fakta yang ada di sekitarnya, atau mungkin bukan fakta ya, sesuatu yang dia tangkap, dipersepsikan itu bahwa agama itu begitu buruknya sehingga dia merasa ya Tuhan sih ada ya. Kayak nggak mungkin Tuhan ditolak secara akal kan sulit ya. Ya kan saya kemarin bilang ya di pertemuan yang kemarin di awal tahun baru ya gitu ya. Tanggal 2 ya Pak ya. Tanggal 2 apa tanggal 1? Malah tanggal 1 ya, tanggal 1. 1 Januari 2025 kemarin. Itu kemungkinan untuk tidak adanya Tuhan itu 0 dengan pangkat 0,0 pangkatnya itu 13. Itu banyak banget ya. Kan kalau 9 semiliar ya. Kalau 13 berapa Pak? 10 triliun ya. 10 triliun 0,00000 sampai 13. Jadi sangat kecil sekali, itu sudah dihitung sama ahli fisika. Kemungkinan kejadian alam kita ini semua ya itu adalah kebetulan. Jadi cara membuktikannya begitu ya. Mereka sulit membuktikan Tuhan tapi meniadakan Tuhan itu sulit juga. Jadi akhirnya ya sudah, begitulah ya. Nah, karena seperti itu akhirnya mereka mikir, iya kan agama ini katakan melihat ya faktanya mungkin ketika dia lahir ya dia lahir langsung dengar azan. Oh berarti ini jadi muslim gitu ya. Lahir kok dengarnya apa gitu ya. Jadi apa gitu. Nah ketika dia lihat prakteknya agama nyuruh baik, orangnya kok perilakunya nggak baik, gitu, nggak sesuai. Akhirnya kecewa. Kecewa, terus kemudian lebih memilih untuk tidak menjalankan syariat gitu, menjalankan aturan-aturan agama. Ya udah dia pokoknya saya berbuat baik, saya percaya ada Tuhan, saya berbuat baik. Nah ini juga tidak tepat. Kenapa? Kenapa kok tidak tepat? Nah ini argumentasinya. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama kaitannya dengan kalau memang dia percaya adanya Tuhan, mestinya logikanya dilanjutkan kan. Kalau itu sebagai satu fondasi dasar percaya Tuhan, ya mestinya dia selanjutnya melanjutkan fondasi tersebut dengan apa? Kalau dia percaya ada Tuhan, mestinya juga dia bertanya kenapa kemudian yang menciptakan dia itu menciptakan dia. Betul? Jadi kalau misalnya ada ya sesuatu lah misalnya ya. Itu kan kalau dia pikir oh ya ini asalnya dari A. Ya mestinya kenapa kok harus A? Oh ternyata A ini punya tujuan, maksudnya adalah B. Nah ini kan sudah dijawab ya kalau di Al-Qur'an kan bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah ya atau beribadah. Nah itu satu. Salahnya satu itu. Yang kedua, kalau dia kecewa dengan kenyataan di persepsinya dia gitu ya, di idealisme. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada manusia yang jenis seperti itu. Artinya apa? Manusia yang idealis tapi idealis tidak pada tempatnya. Ya, yaitu yang dikabarkan Rasulullah SAW itu adalah kelompok yang ketika dia membaca Al-Quran, Al-Qurannya hanya tidak sampai ditelan lewati tenggorokan. Jadi bahasanya Rasulullah itu dia baca Al-Quran, dia sholat tapi bacaan Al-Quran dan sholatnya tidak lewat tenggorokan, maksudnya dia tidak merasuk ke dalam hatinya. Ya? Hanya di mulut saja gitu ya, hanya lewat mulut saja. Karena apa? Pemikirannya gini Pak, kalau orang-orang yang terus kemudian kita berikan gelar namanya Khawarij gitu ya. Itu berpikirnya gini. Kalau misalnya semua yang ada di dunia ini harus ideal. Kalau A plus B sama dengan C, berarti itu akan berlaku terus seperti itu. Ya kan? Al-Qur'annya sama, pedomannya sama. Mestinya outputnya juga sama kan? Nah, orang Khawarij tidak memahami bahwa ada celah bahwa Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Allah berbuat sekehendaknya. Iya kan? Itu yang membuat kita kemudian bisa beriman dengan akal sehat, dengan lebih tenang. Kalau Allah harus terikat dengan aturannya, ya akan seperti itu terus. Dalam tanda petik ya. Jadi misalnya mengerjakan baik,
ya pasti dapat kebaikan. Bekerja buruk, dapat keburukan. Kan ada yang bekerjanya buruk tapi dapat kebaikan. Ada yang bekerjanya baik, malah tambah keburukan, tambah keburukan, tambah keburukan. Nah inilah kemudian yang saat Rasulullah SAW peristiwa Fathu Mekah, Pak. Sebenarnya ini diceritakannya pasnya pas surat An-Nasr ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu ketika Fathu Mekah, ini ketika kita bahas di surat An-Nasr, masuk ke dalam kota Mekah, Rasulullah SAW kan memerintahkan sahabat Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid untuk menyerbu terlebih dahulu untuk mengkondisikan. Nah, setelah pasukan yang melawan sudah dilumpuhkan oleh sahabat Khalid bin Walid, kemudian Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Nah, masuk ke dalam kota Mekah ini, Rasulullah SAW itu diisukan akan terjadi hari pembalasan. Ya, namanya Yaumul Malhamah. Ya, dari kata lahmun itu artinya daging. Jadi maksudnya yang dulu nampar kita tampar balik, yang dulu nyiksa kita siksa balik. Nah, pikirannya seperti itu, gitu ya. Terus kemudian ternyata Nabi mengganti, ini bukan ya, laisa hadzal yaumul malhamah, walakin hadza yaumul marhamah, diganti dengan hari saling berkasih sayang. Nah, ketika itu Pak, ada seorang yang diceritakan ya di dalam hadis ya, di riwayat para ulama itu sebutkan sosoknya itu luar biasa Pak. Kalau kita ngelihat ya di hadis Nabi disebutkan, kalau kita ngelihat sholatnya kita iri Pak. Karena sholatnya luar biasa. Kalau kita lihat hafalan Al-Qur'annya, kita juga iri. Kok bisa ya hafal gitu ya. Sampai detail, sampai wah luar biasa hafalannya. Kalau dia beramal, amalannya luar biasa. Membuat kita minder ya, membuat kita minder. Tapi ya Rasulullah SAW mengatakan ya orang ini, sosok ini kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW dengan bahasa yang mengkoreksi Nabi gitu ya, mengoreksi Nabi. Wahai ya bahasanya kalau di hadis itu ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad berlaku adillah. Maksudnya apa? Kok berlaku adillah? Maksudnya gini, mikirnya orang Khawarij kan ketika Fathu Mekah, Rasulullah kan masuk ke dalam kota Mekah dengan segala macam kemenangannya ya. Nah, mestinya kalau mau pakai rumus yang biasa, ya bukan rumus keimanan, Nabi di Mekah kan dianiaya. Ya enggak? Dianiaya. Pindah ke Madinah. Di Madinah dibantu, disambut dengan baik dan diberikan modal, ya kan? Diberikan dukungan, diberikan modal. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Nah, mestinya nih, misalnya contoh misalnya, contohnya saya aja deh misalnya. Ketika saya masih belum belum ngerti apa-apa, misalnya belum sekolah, belum apa-apa gitu ya. Yang menemani kan orang tua saya. Betul? Orang tua saya didik gitu ya, kamu suruh sekolah gini. Setelah sudah sekolah, sudah lanjut, sudah dapat gelar, sudah praktek, malah yang dapat siapa? Saya nggak terusin ya. Pokoknya begitulah. Orang lain kan. Nah, kan ini logikanya aneh. Ya kan? Wong yang berjuang dengan siapa, tapi yang merasakan dengan siapa. Nah, kira-kira begitu. Nah, logika orang Khawarij begitu, Pak. Jadi ketika orang-orang Mekah itu kemudian ngumpet, ketika Nabi masuk ke kota Mekah tuh orang-orang Mekah yang dulu menyiksa Nabi atau melukai atau menyakiti Nabi, itu mereka ngumpet. Terus Nabi bilang, ini kan yaumur marhamah ya, jadi adalah hari berkasih sayang. Maka semuanya dari kalian itu dimaafkan lah, ini dimaafkan, dan bahkan ya sebagian dari tokoh-tokoh musyrikin itu diberi rampasan perang dalam tanda petik ya, diberi hadiah. Ya, disebutkan di situ ada tokoh-tokoh kaum musyrikin itu dikasih ya harta lah, dikasih harta, ada yang dikasih emas, dikasih hewan ternak dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang Madinah, orang-orang Madinah ini itu tidak dapat apa-apa, padahal kan ikut, tidak dapat apa-apa. Nah, ketika seperti itu, logika orang yang tadi Khawarij ya, yang berpikirnya tadi rumus sosial kan, rumus yang berlaku di lingkungan sosial.
kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Nah, ternyata rumusnya itu lebih dilajukan lagi dalam tingkat yang lebih tinggi oleh Nabi. Ya kalau berbuat baik ya berbuat baik saja. Berharaplah kepada Allah nanti yang membalasnya. Nah, ketika itu kemudian orang Khawarij ini tadi yang sosoknya tadi itu bilang, berlaku adillah Muhammad. Ya. Masa yang berjuang bersamamu malah nggak dapat apa-apa. Nah, setelah itu Rasulullah SAW dengan rileks ya, dengan ditanya seperti itu, Rasulullah menjawab, emang ada orang yang lebih adil daripada diriku. Ya. Terus dia pergi. Ya, dia merasa kecewa dengan jawaban Nabi. Nah, terus Nabi bilang bahwa ini adalah nanti akan keluar dari kaumku sosok yang seperti ini. Jadi dia baca Al-Quran, ya, dia terus kemudian punya pemikiran-pemikiran yang tidak dipandu oleh nubuah. Dia hanya di dalam pikiran-pikiran akal logikanya saja, tidak dibimbing oleh wahyu gitu ya, tidak dibimbing oleh Al-Quran. Nah, akhirnya Rasulullah SAW setelah itu kemudian setelah kejadian itu Rasulullah mengumpulkan seluruh pasukan yang dari Madinah. Ya, Rasulullah bilang semua yang dari Madinah kumpul ya, nanti akan ada keterangan ya, akan ada penjelasan. Nah, konferensi pers lah kira-kira begitu ya kepada orang-orang Madinah. Nah, ketika dikumpulkan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang dari kaum Ansor, kaum yang menolong Nabi itu dari orang-orang Madinah ya, yang secara garis besar kan ada dua suku ya, ada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, ini kaumnya ini yang dari Madinah ini ditanya sama Nabi. Yang ditanya Nabi terkait dengan kejadian tadi ya, kejadian bahwa Nabi ketika menang kok malah yang dibagi-bagikan adalah kepada orang-orang kafir ya, orang-orang yang ada di Mekah. Nah, kemudian Nabi bilang bahwa apakah intinya sudah apakah kamu mengenalku gitu ya, mengenalku, terus apakah kamu kemudian istilahnya ya, merasa pembagian itu tidak adil ya, merasa bahwa pembagian yang tadi itu tidak adil. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan gitu ya, menyatakan sesuatu yang kemudian membuat orang-orang Ansor itu makin cinta kepada Nabi, karena setelah itu Nabi mengatakan bahwa beliau akan bersama orang-orang Ansor. Dan sampai sekarang kan terbukti ya bahwa Rasulullah SAW itu meskipun beliau adalah orang Mekah, tapi beliau dimakamkannya di Madinah. Nah, di Madinah. Itulah kejadian itu yang kemudian menurut Nabi, kalau kalian menginginkan harta-harta tadi, maka sesungguhnya harta-harta itu ya akan musnah kan, akan habis. Tapi kalau kamu dapat aku ya akan dapat semuanya itu gitu ya. Sampai hari ini kan mengalir terus ya. Jadi kan bayangkan ya, prosesi haji itu kan tidak ada yang di Madinah. Gitu? Dari mulai wukuf di Mekah. Ya. Terus apalagi? Wukuf, tawaf, sa'i, ya, itu semua ada di Mekah. Di Madinah nggak ada. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak dimakamkan, tidak disarikan di Madinah, maka ya sampai hari ini ya, mungkin Madinah seperti kota-kota lain ya, kota-kota misalnya kayak Taif ya, yang pernah Nabi pernah di sana gitu, tapi ya cuma dilewati gitu aja. Tidak akan berjubel ya, akan banyak berlomba-lomba mengunjungi Madinah gitu ya. Itu salah satu hikmahnya. Itu yang kemudian permasalahan kedua dari orang-orang yang tadi agnostik ya, tidak mau menerima agama ya. Karena logikanya menurut saya logika yang sederhana, tapi sebenarnya menyesatkan dirinya kan. Kalau dia berbuat baik dan pengen dapat kebaikan, berarti sesungguhnya dia dalam kondisi yang rugi ya. Kalau dia berbuat baik terus dapat kebaikan, berarti nunggu orang lain baik dulu kan, baru dia baik ya kan itu sering banget tuh kan, kita sering dengar ya, mungkin keluar juga dari kata-kata kita ya, karena kalau dia baik ya aku baik gitu. Nah, itu ada masalah tuh dengan keimanan kita kan. Kalau kita nunggu baik orang lain, kita berbuat baik nunggu orang lain baik sama kita, itu kalau diterus-teruskan nggak ada orang yang mau buat baik
Ya kan akhirnya nggak begitu. Makanya Nabi kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Muliakanlah tetanggamu, fal yukrim doifahu. Muliakan tamumu. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang lain itu atas dasar iman kepada Allah. Maksudnya apa iman itu? Yang jenengan kerjakan itu akan dapat balasan, tapi bukan dengan balasan yang jenengan inginkan. Ya, dengan balasan dalam aturan yang jenengan pengen kan gitu ya. Kalau ngasih 10 ya kira-kira dapat 100 lah gitu ya, 10 kali lipat. Atau minimal sama gitu. Enggak. Ya itu yang sering menjadikan mereka tersesat. Nah, yang terakhir yang ketiga yang membuat kaum agnostik itu menjadi apa ya istilahnya ya, menjadi kemudian rugi atau menjadi kemudian salah mengira gitu ya. Bahwa mereka mengira bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sebenarnya hidup. Nah, itu salah tuh. Jadi mereka mengira bahwa kita tuh sedang hidup. Padahal kalau menurut Nabi, hadis-hadis Nabi ya dari keterangan Nabi, itu kita tuh sedang tidur. Nanti kita akan bangun ketika hari kiamat itu datang. Ya, kiamat itu kan ada dua nih, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Makanya namanya kiamat, Pak. Kiam itu artinya berdiri. Atau kadang orang bilang bisa juga mengartikannya bangun. Kita sekarang tidur, besok bangun. Ya, tidur kita itu sebentar, nanti bangunnya selamanya. Nah, masalahnya ini yang pas bangun selamanya kita harus selamat kan. Nah, itu yang menjadi kesalahan mereka. Bahwa mengira ya udah hidup di dunia itu ya hidup. Padahal ini hanya tidur. Kayak jenengan tidur itu kan cuma sebentar tuh, Pak. Sebentar tidur terus habis itu bangun. Nah, setelah itu baru sesungguhnya. Itu di dalam tafsir misalnya surat At-Takatsur. Lanjut. Selanjutnya ayat berikutnya ya, ayat 16 nih, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah, huruf la di sini adalah huruf zaidah atau tambahan ya, dengan cahaya merah di waktu senja, yakni nama mega merah atau awan merah yang berada di ufuk barat sesudah matahari terbenam. Walaili wama wasaqu. Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, yakni semua yang ditutupinya termasuk segala jenis binatang dan makhluk lainnya. Wal qamari idza tasaqu. Dan dengan bulan apabila jadi purnama, bila bentuknya membulat dan sinarnya tampak penuh. Yang demikian itu terjadi pada malam-malam yang cerah tak berawan. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kalian melalui, wahai manusia, ya, bentuk asal lafal dari latar kabunna adalah latar kabunnana, ya. Kemudian nun, ya, alamat rofaknya itu dibuang karena berturut-turut dengan nun yang setelahnya gitu ya, dengan huruf, dan demikian pula wawunya itu alamat jamaknya ya, tetapi bukan karena ilat bertemu dengan dua huruf yang disukun, bukan karena itu, tetapi karena tadi bertemunya huruf nun dan nun yang setelahnya. Maka jadilah latar kabunna, ya. Sesungguhnya kalian melalui tingkat demi tingkat atau fase demi fase, yaitu mulai dari mati lalu dihidupkan kembali, kemudian menyaksikan keadaan-keadaan di hari kiamat. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka, yakni orang-orang kafir itu tidak mau beriman? Artinya apakah gerangan yang mencegah mereka hingga tidak mau beriman? Atau apakah yang menjadi alasan mereka sehingga tidak mau beriman? Padahal bukti-bukti yang membimbing mereka untuk beriman sudah ada dan cukup. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan mengapakah mereka apabila dibaca kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud? Atau mengapakah mereka tidak mau tunduk? Semuanya mereka beriman kepada Al-Qur'an karena mengingat kemukjizatannya yang terkandung di dalamnya. Nah, saya mana tadi ya? Ayo, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un.
Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan adanya hari berbangkit dan lainnya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan di dalam catatan amal perbuatan mereka, yaitu berupa kekafiran, kedustaan, dan amal-amal buruk yang lainnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya, maka beri kabar gembira ya, atau berikan kabar, beritakan kepada mereka dengan azab yang pedih ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, yang baik, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya, yakni pahala mereka tidak akan terputus dan tidak akan dikurangi, serta tidak akan disebut-sebutkan sekalipun sangat banyak dan berlimpah ruah untuk selama-lamanya. Ya, itu cerita tadi ya. Dan kalau ayat ini ya termasuk kalau di dalam juz amma itu atau juz 30 ini termasuk ayat yang sajadah ya, sama dengan ayat terakhir dari surat Al-A'la yang kemarin di ayat 19 ya. Jadi kita bisa ngikuti 3 ya. Satu, kalau ada surat as-sajadah seperti ini ya, ada yang ulama menganjurkan langsung kita sujud. Sujud karena tahu artinya ya. Masa orang Indonesia kadang enggak ya. Ini tentang apa sih? Ya, satu. Terus yang kedua, ada juga yang tidak sujud, yaitu dengan mengucapkan beberapa kalimah-kalimah thayyibah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya. Itu kalau saya dulu di pondok diajarinya seperti itu. Kalau ada ayat sajadah itu tidak sujud tetapi membaca kalimah-kalimah thayyibah ya 3 kali dan ditutup dengan hauqalah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kita mengingat ya, kan sebenarnya kalimat-kalimat thayyibah itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, itu yang terkait dengan bacaan tadi ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Itu ketika la yasjudun itu kita diminta untuk sujud gitu ya. Karena kalau nggak sujud ya seperti orang kafir kan, ini dibacain Al-Quran malah nggak sujud. Maksudnya sujud di situ bisa makna benar-benar sujud atau artinya tunduk kepada Al-Quran ya, atau tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 40 menit. Kerasa ya. Ini soalnya sholatnya udah mulai 7:30 lebih ya tadi ya. Selesainya aja jam 8 kurang ya. Lanjut ya, lanjut, masih kuat Bu? Sudah cukup? Masih, kayaknya terang gimana gitu ya. Soalnya tahun baru kemarin kayak gelap ya Pak. Agak gelap. Ye, lanjut ya, suratul Mutaffifin ya. Ini di dalam surat di dalam Al-Qur'an ya, setahu saya, ingat saya, itu hanya 2 surat yang depannya wai ya. Wailul likulli humazah. Al-humazah yang pengumpat, dan ini wailul lil mutaffifin ya. 2 surat itu yang selalu bukan selalu ya, diawali dengan kata-kata wailun ya. Wailun itu ada yang mengatakan itu wailun itu artinya neraka ya, nama dari neraka, atau maksudnya ya celaka gitu ya. Celaka. Itu istimewa Al-Qur'an ya. Kalau kita baca di kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul itu dikatakan ya, ini asbabun nuzul asbabun nuzul dari surat Al-Mutaffifin ini dari riwayat ya, satu riwayat dari Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah menyampaikan sebuah hadis sahih bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah ya, orang-orang Madinah terkenal dengan orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan firman-Nya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin ya, yaitu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang, atau neraka wail ya, neraka wail untuk orang-orang yang al-mutaffifin, yaitu curang. Setelah ayat itu diturunkan, mereka berhenti dari kecurangannya lalu berbuat baik dengan
dalam menakar dan menimbang sesuatu. Ya, nanti kita baca ya. Mungkin perilakunya mirip lah sama kita. Naudzubillah enggak ya? Enggak nyindir Bu ya Allah. Oke, lanjut nih. Suratul Mutaffifin makiyatun au madaniyatun wa ayatuha sittat wa salasuna ya, 36 ya. Ini ada yang menyebutkan bahwa surat ini turun juga di Mekah ya. Atau ditujukan kepada orang-orang Mekah atau turunnya sebelum hijrah. Nah, tapi kalau lihat dari konteksnya, kemungkinan besar ini lebih kuatnya ke Madinah ya, orang-orang Madinah ya. Karena Nabi bicara tentang, atau bukan ya Nabi ya, tapi Allah berbicara di Al-Quran itu, kalau ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat yang kaitannya dengan sesuatu yang lebih peradaban gitu ya, tentang apa jual beli ya, tentang utang piutang, itu dibahasnya di Madinah ya, di ayat-ayat Madaniyah ya, yang kemarin ya, ayat terpanjang di Al-Quran. Kemarin yang dapat ibu-ibu apa bapak-bapak ya? Ibu-ibu, sekarang berarti bapak-bapak. Ayat apa Pak yang terpanjang? Ya udah, kalau nggak tahu ayatnya, suratnya aja Pak. Kemarin sudah di-spill Pak. Al-Baqarah ya sudah. Wah, udah dapat. Udah. Ya, di Al-Baqarah itu ayat terpanjang ya. Karena satu halaman full itu bicara tentang utang. Tentang utang piutang itu dibahas di Al-Qur'an. Itu panjang sekali ya, satu ayat tapi panjangnya itu satu halaman full ya. Itu ya ayat Madaniyah. Ye. Ini kenapa langsung ayatnya langsung ayat 19? Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Kecelakaan besarlah. Lafadz wailun itu merupakan kalimat yang mengandung makna azab atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Yaitu kecelakaan besarlah untuk siapa? Bagi orang-orang yang curang. Nah, siapa yang curang itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran ya dari mereka, dari orang lain, mereka minta dipenuhi ya. Artinya mereka menerima dari orang lain ya, minta supaya takarannya itu dicukupkan gitu ya. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menakarkan buat orang lainnya atau menimbang buat orang lain ya, mereka mengurangi takaran atau timbangan. Jadi ini namanya nyari selisih ya. Nyari selisih ya. Golek selisih ya, mencari selisih. Jadi kalau dia membeli pengennya dapat penuh ya, dapat yang takaran yang benar ya. Kalau jual dia mengurangi takaran. Mengurangi takarannya. Sampai sekarang kan masih banyak tuh kasus-kasus tentang takaran ini ya. Kalau belinya berapa, jualnya. Tapi ini bukan bukan jual beli loh Pak ya. Tapi ini kaitannya dengan timbang menimbang tadi ya. Kaitannya dengan takarannya. Kalau jual beli kan memang ya cari untung memang benar ya. Cuma maksudnya ukuran yang seharusnya dia berikan mestinya sama dengan ukuran yang sama. Artinya kalau dia beli 1 kilo ya benar-benar 1 kilo. Ketika dijual ya 1 kilo juga dengan ukuran yang sama. Tapi kalau nyari untung gimana dok? Ya kalau nyari untung memang itu orang jual kan memang begitu kan, mencari selisih, tapi selisihnya dengan cara tidak mengurangi timbangannya, tetapi menaikkan value-nya, menaikkan harganya gitu ya, menaikkan harganya. Ya, dia mencari selisih tapi tidak mengurangi konten aslinya gitu ya. Jualnya liter ya, belinya kilo, jualnya liter, waduh, ya cocok untuk ininya ya, konversinya beda. Ya, tidakkah ya, tadi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah, ini kalimat istifham ya.
istifham ini adalah kata tanya ya. Kata tanya di sini mengandung makna celaan ya. Tidakkah ya, mereka mempunyai sangkaan ya? Artinya mereka merasa yakin mereka itu sesungguhnya akan dibangkitkan ya, akan dibangkitkan, akan hidup lagi ya, akan menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat. Ala yaudzunuka umam liyaumin azim ya, yaitu pada saat itu adalah hari yang besar, yaitu hari yang mereka dibangkitkan, maksudnya adalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yauma yaqumun nasu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari, lafal yaum itu menjadi badal dari yaumin secara mahal ya, artinya secara keterangan waktu. Yang dinasabkan ini adalah lafal mab'utsun ya. Lengkapnya pada hari mereka dibangkitkan, manusia berdiri dari kuburan mereka menghadap Rabb semesta alam. Artinya semua makhluk dihidupkan kembali untuk memenuhi perintah, hisab, dan nanti akan diberikan balasan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin ya. Sekali-kali tidak ya, maksudnya benarlah ya, karena sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka, yakni catatan amal perbuatan orang-orang kafir ya, itu tersimpan dalam sijjin ya. Menurut pendapat, sijjin itu adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Itu namanya kitabnya sijjin. Menurut pendapat yang lain, sijjin itu adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh. Tempat ini merupakan pangkalan ya. Ini tempat markasnya ya, mabes ya, markas besarnya iblis dan bala tentaranya. Itu adalah mabesnya ya, mabes. Markas ya, markas tempat kumpulnya ya. Ini pangkalannya dari iblis dan bala tentaranya. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu, maksudnya kitab sijjin itu kitabum marqum, kitab ialah kitab yang tertulis ya, ini mempunyai catatan. Kitabum marqum. Terus wailui yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, yang mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Lafaz ayat ini berkedudukan sebagai badal atau bayan dari lafaz al-mukadzibin pada ayat sebelumnya. Jadi maksudnya mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan ya, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui ya, melainkan orang, maksudnya orang yang melampaui batas atau yang melanggar batas lagi berdosa. Maksudnya banyak dosanya. Lafaz asim ini merupakan adalah bentuk mubalaghah dari lafaz asim ya. Ini bentuk penyangatan begitu ya, mubalaghah itu menyangatkan ya. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya, kepada orang-orang itu, ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an, ia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu, orang-orang yang dahulu, cerita yang dibuat-buat di masa silam. Ya, lafaz asatir itu bentuk jama dari usturah atau istorah. Terus selanjutnya idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal urana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ada kalla bal. Berhenti dulu saktah ya. Ini tidak berhenti ayat. Jadi kita tahan nafas ya sebentar,
kira-kira 2 ketukan terus baru dilanjutkan. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, kenapa kok disaktah? Ini yang menarik ya. Ulama kenapa saktah itu maksudnya berhenti sebentar, sejenak, itu supaya terpisah ya, terpisah antara kata ini dengan kata yang sebelumnya. Kata yang sebelum saktah dan setelah saktah itu berpisah. Ya. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti misalnya di surat Al-Kahfi, ya itu juga ayat 1 dan ayat keduanya itu dibacanya saktah. Oke, lanjut. Ayat berapa tadi, Pak? Kalaba 14 ya. Sekali-kali tidak demikian. Lafaz ini mengandung makna hardikan dan cegahan terhadap perkataan yang demikian itu. Sebenarnya telah menodai, telah menutupi atas hati mereka, sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu apa yang selalu mereka usahakan, ya, yaitu kedurhakaan yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka. Ini nanti dengan hadis Nabi juga mengatakan begitu, nggih. Kalau seorang manusia kemudian melakukan tindakan berdosa, maka hatinya akan timbul titik yang hitam ya, titik hitam. Nah, ini kalau banyak ya akhirnya jadi tertutupi ya, menjadi seperti karat gitu. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Artinya benarlah sesungguhnya pada hari itu terhadap Rabb mereka pada hari kiamat benar-benar tertutup ya, sehingga mereka tidak dapat melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup menarik ya. Ini adalah salah satu yang kemudian di dalam tafsir para ulama gitu ya. Setelah kita mendapatkan insya Allah nanti kenikmatan di surganya Allah, itu ada kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu melebihi kenikmatan dari kenikmatan yang ada di bumi dan di dunia, di surga, di jannahnya Allah itu kenikmatannya itu. Dan tidak semua dapat melihatnya. Apalagi ya orang beriman aja belum tentu bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati wajahnya Allah, atau melihat lah, bukan menikmati ya, bahasanya kayak apa, makanan gitu ya. Atau mendapatkan rahmat atau anugerah dari Allah berupa bisa melihat Allah, itu ya termasuk orang-orang kafir jelas ditutup gitu ya. Mereka akan tertutupi, mahjub ya, akan tertutupi. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka jahanam atau jahim ya. Yakni mereka masuk neraka yang membakar ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang itu maksudnya azab ini yang dahulu selalu kalian dustakan. Kalla inna, ini sudah cukup ya, ayat sampai ayat 17 ya, dari ayat 1 ya sampai 17 itu cerita tentang sosok-sosok orang-orang yang yang ya buruk ya, yang celaka ya, yang sakiyun ya, bukan yang saidun. Nah, baru orang yang bahagia itu seperti apa ini nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abrari lafi, abrara apa abrari? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ya. Kenapa saya ulang-ulang abrar? Karena ada nama saya di sana ya. Sekali-kali tidak artinya benarlah sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu, yakni kitab catatan amal perbuatan orang-orang mukmin yang imannya benar-benar ikhlas ya, berada di Illiyin ya. Menurut suatu pendapat, Illiyin adalah nama kitab yang mencatat semua amal kebaikan para malaikat dan orang-orang beriman dari kalangan manusia dan jin. Menurut pendapat lain, Illiyin adalah nama sebuah tempat yang terletak di langit ketujuh di bawah arsy ya. Jadi ini berkebalikan dengan Asijin tadi. Asijin itu di bawah, sedangkan Illiyin itu di
atas ya. Ini satu akar kata dengan kata ali. Ali itu artinya kan tinggi. Al-a'la itu yang maha tinggi. Nah, ini iliyin ya. Orang-orang yang berbakti maksudnya orang-orang yang tadi ya, yaitu orang-orang mukmin itu catatan amalnya itu berada di dalam iliyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah kamu mengetahui apakah iliyin itu atau kitab iliyin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis, kitab yang ada catatannya di dalamnya ya. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh yang berdekatan, yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan yang berlimpah. Maksudnya apa? Jannatun, yaitu surga ya. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan atau di atas ranjang-ranjang yang berkelambu mereka memandang ya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainay yashrabu bihal muqarrabun. Nah, ini ceritanya ya. Maksudnya apa? Mereka melihat kenikmatan apa? Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka ya, kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, yakni wajah-wajah yang cerah penuh dengan kenikmatan hidup. Mereka diberi minum khamr murni ya. Nah, ini yang kemarin ya. Ada berapa Pak? Di surga nanti ada berapa sungai? 3 atau 4. Berapa Bu? Kemarin kan udah di surat yang nama Nabi kita. Ada nama surat di Al-Quran namanya surat Muhammad. Itu ayatnya itu di dalamnya ada cerita tentang 4 sungai. Ya, sungai yang pertama itu air yang segar ya, air yang tidak payau, yang tidak asin, nggak enak gitu ya. Yang kedua sungai dari apa Pak? Katanya tadi 4 Pak. Arak, langsung ingetnya arak. Sungai dari arak dong. Ya boleh. Sungai dari khamar ya, ini kan khamar. Ya ini kan ya yusqawna mir rahiqim makhtum ya, khamar yang murni ya, yang masih dilak, masih disegel ya, yaitu tempat-tempatnya dan tidak pernah dibuka oleh selain mereka. Saya nggak tahu ya, saya juga bukan peminum ya, jadi nggak tahu. Katanya kalau khamar tuh kan yang enak nikmat itu kan yang ditutup terus sudah lama gitu nggak dipakai gitu. Katanya begitu katanya. Kenapa? Tapi memabukkan. Nah, kalau di surga tidak ya, di surga itu nikmatnya aja ya, nikmatnya. Terus yang kedua itu ya sungai yang pertama air yang menyegarkan ya. Terus yang saya nggak tahu itu mereknya apa ya. Itu air yang menyegarkan. Yang kedua khamr ya, yang tidak memabukkan tapi nikmat gitu ya. Yang ketiga adalah susu ya, dari laban ya, dari susu. Yang keempat adalah dari madu. Jadi begitu. Itu 4 sungai yang ada di surga. Nah, kata ar-rahiq al-makhtum ya, ini kan ada yusqawna mir rahiqim makhtum ya. Tadi itu dijadikan nama kitab sirah yang cukup terkenal yang sering saya kutip, yaitu dari seorang ulama dari India, yaitu Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, dari India. Itu yang kitab sirahnya itu paling populer lah di tahun-tahun kita ini ya, di tahun hidup kita ini. Itu beliau menggunakan kata ar-rahiq al-makhtum itu sebagai nama kitab yang menggambarkan perjalanan kehidupan Nabi ya. Sirah kan perjalanan kehidupan Nabi. Ya, jadi diibaratkan ini adalah khamar yang kualitas tinggi ya. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa orang-orang di surga itu diberikan sesuatu yang terbaik begitu ya, sesuatu yang dinikmati. Laknya ya, ini yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu, laknya atau tutupnya itu
adalah kesturi ya, bunga kok bunga sih. Minyak wangi ya, kesturi ya. Yang setelah diminum keluar dari wajahnya bau minyak kesturi atau minyak yang baunya wangi gitu ya. Kalau tidak salah, kasturi atau misik ini adalah spermanya kijang kalau tidak salah ya. Aslinya berasal dari spermanya kijang kalau tidak salah. Tapi nanti bisa diteliti lagi. Karena makanya harganya kan mahal. Kalau yang misik asli ya, itu harganya mahal sekali. Ya kalau kita sekarang ya yang misik yang ya itulah pokoknya yang bisa kita nikmati juga ya. Oke, kita lanjut tadi apa ya? Sampai mana? Oh ini. Untuk meraih yang demikian itu hendaklah ya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang berlomba-lomba. Artinya hendaklah mereka menginginkannya dengan cara bersegera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu tadi yang dicampurkan ke dalamnya adalah tasnim. Makna tasnim di sini ditafsirkan dalam penjelasan ayat berikutnya. Tasnim itu apa? Min tasnim ya. Terus langsung dilanjutkan ainai yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air. Ya, ini lafaz ini dinasobkan atau lafal amdaha yang tidak disebutkan ya dari jadi dibuang ya kata amdahnya, terus langsung ainai yashrabu bihal muqarrabun, yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yaitu makna lafal yashrabu ini mengandung pengertian yaltadzu, yaitu minum dengan lezatnya. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari mata air itu. Ya. Nah ini kalau di Al-Quran sering banget membicarakan tentang minum, Bu. Ya, membicarakan minum dan makan. Kenapa? Ya, karena kalau secara medis sederhana sekali ya. Rasa lapar dan rasa haus kita itu diatur oleh otak secara otomatis. Secara otomatis. Jadi kan tidak bisa banyak memanipulasi rasa lapar dan rasa haus. Ya, rasa lapar dan rasa haus kita di dalam tubuh kita itu sudah otomatis keluar secara otomatis, dan ini naluriyah, jadi tidak bisa dilawan. Makanya Al-Quran bicara tentang makan dan minum ya. Bahkan kenikmatan surga pun diberikan diberikan gambaran itu dengan minuman ya, dengan makanan ya, buah-buahan ya, dengan makanan, dengan minuman, karena itulah salah satu yang bisa kita jangkau ya secara pemikiran atau secara akal, kira-kira gimana sih surga itu. Nah itu digambarkan nikmatnya minum dan nikmatnya makan ya, karena itu kenikmatannya luar biasa untuk kita syukuri ya. Banyak orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum, dalam arti bukan berarti tidak bisa makan dan tidak minum terus tidak makan dan tidak minum, tapi tidak bisa merasakan kenikmatannya makan dan kenikmatannya minum ya. Ya, orang kalau dalam kondisi yang tidak haus terus minum itu nggak kerasa nikmatnya minum ya Pak. Ya udah kayak ini aja kan, kayak memasukkan sesuatu aja gitu. Tidak ada nikmatnya. Tapi kalau jenengan bentar lagi kan puasa ya, ini bentar lagi nih udah. Ini kan Rajab ya, Sa'ban puasa bentar lagi nih. Itu luar biasa ya. Ketika kita minum barang satu teguk saja itu kadang sudah menghapuskan semua rasa haus tadi ya, selama 1 hari. Nah, itu menunjukkan kenikmatan dari minum itu luar biasa, dan digambarkan di sini surga pun digambarkan seperti itu. Selanjutnya innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Nah, ini dari ayat 29 sampai 36 ini cerita tentang pembalasan ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa seperti Abu Jahal dan lainnya adalah mereka yang terhadap orang-orang yang beriman seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, mereka selalu menertawakannya dan mengolok-olokannya. Ya, selalu mengejek. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka berlalu, yaitu bertemu ya di hadapan orang-orang beriman, di hadapan orang yang berdosa ya, maka orang-orang yang
berdosa itu saling mengedipkan matanya, ya, saling memberi kode ya, di antara sesama mereka, mengisyaratkan kedipan dan picingan alis mereka kepada orang-orang mukmin yang lewat di depan mereka. Isyarat ini untuk mengejek atau mengolok-olok gitu ya, mereka yang melewati itu. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, dan apabila orang-orang yang berdosa itu ya kembali pulang kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ya. Menurut satu qiraat dibaca bukan dibaca fakihin ya, bukan maaf, fakihin. Jadi fa-nya panjang, fakihin. Ya, bukan fakihin. Artinya mereka merasa puas karena telah mengolok-olok kaum mukmin. Jadi kalau ini sebagai pengingat kita ya, jadi jangan suka ngejek orang ya, ketawa-ketawa di depan orang ya, karena ya ini perilaku orang-orang yang berdosa. Dan apabila wa idza ra'auhum qalu innaha ila dhallun, dan apabila mereka melihat, yaitu melihat orang yang beriman, mereka mengucapkan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat karena telah beriman kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, padahal orang-orang yang berdosa itu wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya. Allah berfirman padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim, maksudnya orang-orang kafir itu tidak disuruh atau diutus gitu ya kepada orang-orang yang beriman atau kaum mukmin sebagai penjaga bagi mereka atau bagi amal perbuatan mereka sehingga mereka berhak untuk membenarkan mereka ya. Ya maksudnya orang-orang kafir berhak, tadi orang yang berdosa itu berhak membenarkan atau mengoreksi orang-orang beriman. Fal yaum wa ma ursilu alaihim hafizin fal yaumal atau fal yaumi fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari itu ya, di hari kiamat orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir ya. Ini pembalasannya ya 34 sampai 36 ya, ketika hari kiamat orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir ya. Alal araiki yanzurun, ya mereka duduk di atas dipan di surga sambil memandang dari tempat tinggal mereka kepada orang-orang kafir yang sedang diazab di bawahnya itu, maka orang-orang beriman itu menertawakan mereka sebagaimana mereka menertawakan ketika mereka berada di dunia. Hal thuwibal kuffaru makanu ya'malun ya, yaf'alun, apakah telah diberi ganjaran atau telah diberi pembalasan orang kafir itu sesuai apa yang dahulu mereka kerjakan? Jawabannya ya. Ya, na'am au bala. Ya, tentu saja. Ini Al-Mutaffifin ya. Cukup panjang ayatnya, cukup panjang suratnya ya, karena berisi dari 36 ayat dan cerita tentang banyak ya. Dari mulai cerita tentang orang-orang yang curang sampai dijelaskan orang-orang yang masuk ke dalam sijin ya, masuk dalam neraka ya, masuk dalam neraka jahanam, sampai terus kemudian penjelasan tentang orang-orang yang beriman dan kejadian-kejadian. Jadi orang-orang beriman itu ya digambarkan di sini di Al-Qur'an ya, pasti ada rasa dendamnya dan itu terbalaskan di akhirat nanti ya, terbalaskan di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa sifat manusiawi itu diakui secara jelas oleh Al-Qur'an ya, bahwa ya sifat manusiawinya masih tetap terbawa sampai di akhirat ya. Termasuk juga nanti sesama muslim ya. Sesama muslim kan ya seperti kita sekarang kan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ke bawah gitu ya. Itu tetap ada rasa, kenapa sih kok ke sana, kenapa dia ke sini gitu ya. Itu rasa itu masih ada. Nah, nanti rasa itu akan dihilangkan Allah ketika sudah masuk ke dalam surga. Itu akan dihapuskan ya. Setelah mereka masuk surga akan dihapuskan rasa dendamnya atau rasa rasa enggak nyamannya, rasa tidak nyaman
di antara orang-orang beriman. Tapi kalau kepada orang kafir, ya nanti di ayat-ayat yang lain, Pak, lebih ngeri lagi ya. Mereka orang-orang beriman itu keliling-keliling di neraka ya, sambil menertawakan. Akhirnya kan di sini cuma duduk di depan ya. Nanti kalau di ayat yang lain, di surat yang lain, ada keterangan yang lebih lagi ya. Mereka balas dendamnya lebih kejam lagi ya. Balas dendamnya. Orang lagi disiksa di atas ketawa-ketawain. Ya, itu lebih menyakitkan. Tentu itu memberikan gambaran bahwa kepada kita itulah kehidupan dunia ya, sederhana, sebentar, singkat, tetapi punya makna yang sangat dalam nanti kita di akhirat gitu ya. Jadi jangan salah pilih karena akan menyesalnya selama-lamanya. Oke, kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan untuk pembacaan tafsir di malam ini dengan 2 surat ya. Sudah 1 jam 16 menit Bu, 1/4 jam. 1/4 jam. Selanjutnya nanti akan surat Al-Infitor, ini juga sama mengenai kejadian hari kiamat seperti apa, lebih detail lagi. Dan di surat At-Takwir itu lebih jelas lagi. Jadi di surat ke-82 dan 81. Insyaallah di pekan depan. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.